Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Lailatul Mafiro, NIM 200631100085, kelas 3C, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Definisi normalisasi. Normalisasi adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Dengan kata lain, normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Normalisasi juga bisa disebut dengan cara dengan melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel tanpa mengubah fungsi atau maknanya. Tujuan normalisasi. Yang pertama, tujuan normalisasi mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang A berisi data yang diperlukan. Jadi, jika ada data yang tidak diperlukan, tidak usah dimasukkan ke dalam tabel. B. Memiliki sedikit mungkin redundansi. C. Mengefisienkan update. Dan D. Menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Dan ini adalah contoh sebuah tabel yang tidak normal. Ciri-ciri dari tabel tidak normal yang pertama, insertion anomaly, yang kedua deletion anomaly, yang ketiga yaitu update anomaly. Kita perhatikan ada sebuah tabel yang berisi NIM, nama, kode mata kuliah, SKS, dan nilai. Ini menggambarkan seorang mahasiswa mengambil mata kuliah apa dan mendapatkan nilai apa. Apa yang dimaksud dengan insert anomaly? Ketika seorang mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah baru, maka kita harus menuliskan data lengkap mengenai mahasiswa tersebut. Satu orang mahasiswa di baris pertama mengambil mata kuliah agama. Mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah bahasa, dituliskan kembali, dan seterusnya. Ketika kita ingin menghapus data seorang mahasiswa, maka harus dilakukan penghapusan terhadap semua baris yang terkait dengan mahasiswa tersebut. Bagaimana dengan update? Ketika ada salah penulisan nama, maka kita harus melakukan update di semua baris yang terkait dengan data mahasiswa tersebut. Akibat dari tabel tidak normal yaitu datanya tidak konsisten. Syarat dari tabel tidak normal. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau pengurangan atau pemecahan tabel, maka dekomposisinya dijamin aman, atau yang bisa disebut lossless joint decomposition. Tapi seandainya tidak normal, maka ini disebut dengan lossy joint decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar Boycott normal form atau BCNF, atau setidaknya tidak melanggar bentuk normalisasi. Yang pertama yaitu lossless joint decomposition yang berlawanan dengan lossy joint decomposition. Lossy joint decomposition yang berarti hasil dekomposisi tidak sama dengan data awal. Contoh dari lossy joint decomposition. Ada sebuah tabel dengan kolomnya A, B, C, kemudian tabel tersebut dipecah dengan kemungkinan perpecahan AB dan AC, AB dan BC, dan AC dan BC. Contoh baris pertama dengan penghubungnya B1, A1 dengan B1, maka akan ditulis menjadi A1, B1, 100, seperti itu. Contoh yang kedua, tabel mahasiswa. Dilakukan perpecahan, kemungkinan perpecahannya
1. Ada NIM, nama dan nama, kode mata kuliah, SKS, nilai, dengan penghubung kolom nama. Yang kedua, ada NIM, nama, dan NIM, kode mata kuliah, SKS, nilai, dengan penghubung NIM, dan sebagainya. Kemudian dievaluasi, jika ada data yang sama persis, maka akan dicoret data yang sama tersebut. Contoh yang kedua, dilakukan perpecahan kemungkinan NIM, nama, dan NIM, kode mata kuliah, SKS, nilai, dengan penghubung NIM. Untuk baris yang pertama, NIM 1 dengan NIM 1, baris kedua NIM 2, NIM 2 ANI, NIM 1 dengan 1. Kalau kita tulis dalam bentuk tabel, jadinya akan seperti ini. Kalau kita tulis dalam bentuk tabel, jadinya akan seperti ini, dan dibandingkan yang di atas ini hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, berarti ini loss join decomposition. Untuk hasil penguraian tabelnya, lossless decomposition. Untuk tabel yang berisi nama NIM, di situ sudah tidak ada redundansi. Sedangkan yang di sebelah kanan masih ada redundansi. Di baris pertama, kodenya A, mata kuliahnya agama, SKS-nya 2, ini berulang, ada di baris ketiga. Sehingga tabel ini masih belum normal. Di sini kita coba dengan NIM, kode NIM, dan juga kode mata kuliah SKS, di mana penghubungnya adalah pada kode MK. Tabel yang sebelah kiri sudah tidak ada yang sama persis, sehingga sudah tidak perlu kita perbaiki. Tapi di sebelah kanan ada data yang sama persis, A, agama 2, itu sama berulang, dan B, bahasa 4. Selanjutnya, kita hubungkan kode A dengan kode A, kode B dengan kode B, kode A dengan kode A, B dengan B, A dengan A, sehingga ini nanti akan kembali sama persis dengan semula. Karena sama, ini disebut dengan lossless join decomposition. Berarti sekarang ada 3 buah tabel, yaitu tabel dengan kolom NIM nama diberi tabel nama mahasiswa. Tabel yang berisi NIM kode nilai diberi nama KRS. Tabel dengan kolom kode mata kuliah SKS diberi nama mata kuliah. Syarat yang kedua yaitu terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Functional dependency atau FD. Dan definisi yang pertama, untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu fungsional dependency atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Yang kedua, fungsional dependency dapat disimbolkan dengan A ketergantungan dengan B, artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Yang ketiga, berarti A secara fungsional menentukan B, atau B secara fungsional tergantung pada A. Seperti contoh, NIM-nya 1, pasti namanya Ani, itu pasti namanya Ani. Dengan sebuah evaluasi, kita evaluasi. Nama bergantung kepada NIM, benar. Sedangkan NIM bergantung dengan nama, itu salah. Kode bergantung dengan NIM, salah. Mata kuliah bergantung kepada kode, benar. Kode bergantung kepada mata kuliah, salah. SKS bergantung kepada kode, benar. Nilai bergantung kepada NIM, salah. Nilai bergantung pada kode, salah. Nilai bergantung pada kode dan NIM, benar. Sekian penjelasan saya tentang normalisasi. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.